Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, ke-6 GJTL, ke-7 Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 6.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya ASCE ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ICE hari Jumat kemarin volumenya besar, meningkat, dan dia membentuk candle doji dan ekor cukup panjang dari bawah. Jadi dengan kondisi seperti ini mestinya ada technical rebound. Tapi tetap ya menurut saya juga ASCE itu kemungkinan besar kalaupun technical rebound kepentok di 7.000. Tapi kita lihat aja ya, karena volume cukup meningkat ya di area bawah, berarti kan ada buying power. Dia tembus enggaknya kita lihat aja. Trennya sih masih uptrend kalau ditarik dari Januari. Jadi year to date-nya tuh uptrend. Tapi kalau untuk naik lebih tinggi dengan kondisi ISG seperti ini sepertinya susah. Tapi kalaupun mampu naik ya tadi 7.000-an itu ya, 7.400 kayaknya susah. Tapi kalau Bapak Ibu nekat yakin ya boleh juga. Masih oke gak, harusnya lumayan lah ya, bisa jadi masih konsolidasi. Jadi seminggu ke depan dia menguji resistennya sekitaran 6.000, 7.000. Untuk ICE kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya itu doji tapi candlenya merah ya, koreksi tipis minggu ini 0,74%, nggak masalah ya. Dan gap nggak ditutup nggak masalah juga, memang gap harus ditinggal kalau mau naik. Kalau sampai nutup gap lemah berarti ada potensi turun. Tapi ya kenaikannya kemungkinan akan uji 7.000 dulu ya, lebih enggaknya kita lihat nanti. Seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham kedua, ada auto yang cukup luar biasa juga, naik terus 0,57% ke harga 3.470. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, auto di 3.500-an. Tah nih apakah mampu naik enggaknya? Sudah 2 kali mencoba menembus 3.500, gagal terus. Tetap perlu hati-hati, ini harga-harga pucuk. Sudah berapa resisten dia tembus dari Juni ya, 2 bulan ini 1, 2, 3, 4. Waktu ini sih menurut saya ya udah sangat tinggi ya. Apalagi dia itu lihat naiknya tegak lurus. Maksudnya tegak lurus ya seperti ini ya. Belum ada yang membentuk swing low yang seperti ini. Swing low-nya tuh pendek-pendek aja, coba hitung berapa persen nih biasanya rata-ratanya nih swing low-nya. Nih, maksimal 8% ya. 8%, coba tarik ke atas. Ya 8-10% itu belum ada yang 15, 20, 25%. Kan biasanya kalau dia membuat swing low-nya tuh bisa 15%, 13%, nih 24%. Menurut saya sih yang ideal memang sekitaran 20% lah. Jadi kalau dia ada koreksi ke 20%, nah di area 2.800 tuh menarik. Tapi nggak langsung dalam beberapa candle ya, tetap ada peluang naik turun, tetap bisa dimanfaatin cuan bungkus kalau misalnya nanti downtrend. Jadi kondisi sekarang menurut saya lebih ke wait and see dulu. Apalagi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia itu naik berapa nih candlenya dah. 6 minggu candle dengan volume juga lumayan meningkat signifikan. Tapi tetap ya menurut saya bisa ada balasan. Apakah mungkin ditarik dulu sampai 4.000 sampai akhir bulan nih? Siapa tahu di situ peaknya dan baru mulai ada koreksi. Ya mungkin aja. Kalau ke 4.000 berarti harus naik berapa persen? 13%, 14% lagi. Agak berat sih, tapi ya namanya market apapun bisa terjadi ya. Cuman hati-hati, sudah harga atas, takutnya nanti ada balasan dia turun. Seperti itu ya. Cukup dalam potensinya kalau dia turun nanti mulai koreksi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 2.050. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS luar biasa ya. Perkiraan saya 2.000 aja itu udah kepentok, ternyata dilewati. Apakah ini sudah selesai koreksinya dan nggak jadi ke 1.500?
Ya masih butuh konfirmasi ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, kayaknya nih naik nih. Kalau nunggu konfirmasi nanti siapa tahu ketinggalan. Kan biasa seperti itu. Kadang seperti itu juga saya. Saya tunggu konfirmasi sekira beberapa candle lagi, ternyata besoknya langsung ijo. Lalu ketinggalan. Jadi nggak beli karena sudah harga tinggi ya. Ya yang penting Bapak Ibu hitung ya seperti ini. Di trendline downtrend, tapi kalau dilihat support quote-nya 2000 aja pakai. Kalau gagal bertahan di 2000 ya false break. Kenapa? Karena 2000 itu dulunya adalah support kuat ya semenjak Mei, baru jebol Juli, berarti 2 bulan dia mempertahankan support kuatnya 2000, akhirnya melorot. Yang kita nggak perhatikan juga dia koreksinya belum kecil, mestinya pas dia ada candle hijau tuh nekat aja ya. Tapi ya spekulatif bener, karena ya IMAS itu perkiraan saya ya di bawah 2000 tuh dia potensi turun 1500. Kenapa? Karena akan membalas candle yang 2 bulan itu naik. Tapi ternyata dia breakout. Jadi kita lihat aja nanti ya. Di 2000 bertahan nggak? Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, ini tutup aja, nggak perlu dilihat. Ya gagal di atas 2000 ya sama. Kalau dia gagal bertahan di atas 2000, arahnya masih sama, gambarannya itu 1500. Tinggal lihat aja seminggu ke depan. Bener valid gak di breakoutnya? IMAS ya seperti itu. Kalau mau spekulasi buy sudah bisa diperhitungkan berapa stop lossnya. Mestinya cut lossnya ya 5% udah cukup ya. Di 1930. Ya udah tinggalin aja kalau dia gagal. Gagal tentunya. Seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 370, terkoreksi 2,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar sebanyak IMJS di distribusi. Langsung saja ketinggalannya. IMJS double bottom ya. Perkiraan saya ya swingnya itu sampai double bottom. Kita lihat bertahan nggak? Itu aja ya. 38. Nggak usah pakai toleransi ini aja, pakai 350. Gagal bertahan di atas itu ya gagal. Intinya gitu. Kenapa? Karena 2 support sudah dijebol. Support pertama neckline double bottomnya, support kedua ya toleransinya ini. Mungkin nggak sih dia naik lagi nanti? Ya mungkin aja. Tapi perlu waktu lama. Tergantung Bapak Ibu siap nggak. Kalau nggak pakai stop loss boleh-boleh juga. Nggak ada yang salah. Seperti itu ya. Kalau ditarik dari high-nya Juli 2023 sebulan yang lalu ya dipatahkan. Dengan volume besar, apakah ini dia saatnya naik lagi? Dan ya spekulatif sih. Saya kemarin tuh nggak berani beli IMJS nih karena melihat IMAS-nya sudah di bawah 2000 ya. Apalagi IMAS kalau nggak salah di bawah 1800. Jadi itu yang menjadi penyebab saya juga agak ragu masuk IMJS. Padahal sebenarnya ya kalau mau masuk tuh ya padahal sudah tahu kan supportnya 320 tuh. Yang nggak nyampe 4% juga cut lossnya sebenarnya ya, karena melihat historinya sudah melihat ini ya baru ada penyesalan kan, padahal pengen masuk ragu. Nah itu memang di situ cara market maker mempermainkan psikologis trader ya, nggak selamanya kita tuh bisa pas bener ngikutinnya seperti itu ya. Jadi untuk IMJS kalau masuk harga sekarang ya hitung aja risk rewardnya tadi ya. Support yang harus dijaga mestinya 350. Seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1025 menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MPMX di distribusi. Tapi tipis saja nggak masalah. Selama di atas 1000 sih MPMX masih aman. Jadi hold aja ya. Berharap ya semoga aja ada tarikan. Tapi sepertinya ya MPMX ini di maintain juga ya. Volumenya tiba-tiba rapi. Tapi nggak tahu ada corporate action apa. Tinggal lihat aja. Pokoknya kalau MPMX tuh di bawah 1000 agak rawan ya. Masih sama target saya itu bisa ke neckline-nya ini. Sekitaran 900 sampai 865 ya untuk MPMX. Jadi seperti itu. MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 920, terkoreksi 1,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya GJTL di distribusi. Langsung saja ke tarikannya. GJTL cukup bagus. Ini nanti bisa jadi seperti IMAS ya.
kita ragu masuk di 880, nanti malah naik. Pokoknya GJTL nih, kalau Bapak Ibu yakin, feelingnya kuat, kalau mau pakai stop loss di bawah 880. Itu aja ya, dari harga sekarang ya maksimal 5%, 6% lah. Targetnya kemana? 1000, terdekatnya 1000 dulu ya. Bisa jadi cepat juga naiknya. Ini kan dia pernah cepat naiknya. Dan juga Bapak Ibu perhatikan, dia itu koreksi volumenya kecil-kecil. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, ya mestinya dia tuh naik ke 1000 tuh lebih aman. Seperti IMAS ya, IMAS naik ke 2000 aman. Kita lihat GJTL minggu depan naik nggak di atas 1000. Kalau di atas 1000 sih bagus ya. Tapi kalau mau beli harga sekarang ya 880 itu jaga-jaganya jangan turun dari itu untuk GJTL. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Cepin nih, ditutup di 5.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Cepin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin mantul lagi dari 5.000 dan dia kondisi seperti ini. Naiknya dengan volume kecil ya mungkin masih bisa menaik ya. Mencoba menguji 5.500-nya sebelum mungkin ISG koreksi yang cukup dalam. Jadi Cepin masih bisa nge-swing atas, tapi disclaimer ya, di atas 5.200, support kuatnya 5.000. Itu hitung aja risk rewardnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya bagus, membentuk higher low, dan ya mestinya bisa nge-swing 5.500 itulah, atau 5.400 terdekatnya untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di 1.370, menguat 2,23%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar sebaliknya, Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Japa juga cukup bagus. Dan ya dia bisa dibilang ini kemungkinan besar web 5. Arahnya 1400 terdekat. Itu tembus ganya kita lihat aja ya untuk Japa. Jadi seminggu ke depan Japa itu arahnya 1400 sampai 1420. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di 482, terkoreksi 1,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Main cukup bagus di atas EMA 200. Kondisi seperti ini, cuman volume besar seperti ini nih sepertinya create volume aja ya. Sebenarnya kiri kanan crossing barang, tapi ya ada peluang ditarik naik. Kemungkinan besar main juga volatilitasnya cukup tinggi, tapi perlu hati-hati juga ya, karena likuiditasnya tipis. Bapak Ibu bisa perhatikan untuk main, nah, likuiditasnya sangat tipis ya. Jadi ya perlu hati-hati lah. Tapi kalau sampai dia gagal bertahan di atas 480, tinggalin aja dulu. Ya, nggak perlu nunggu sampai 450. Gagal bertahan di atas 480, di atas EMA 200 ya tinggalin. Jadi kalau mau bagus memang Senin Selasa langsung rebound. Tembus, ada peluang tembus 500 untuk main. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di 6.725, menguat 1,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semarnya SMGR itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR masih aman. Pokoknya di atas 6.600 itu masih aman ya. Kalaupun memang dia harus membentuk swing low-nya dulu sebelum naik lagi mungkin mendekati akhir tahun uptrend. Kalau saya lihat ya, ini tutup aja nih. Sekitaran 6.200, 6.000 itu aja lah swing low-nya ya. Area ini. Itu menarik, kumpulin lagi aja kalau dia benar dibantai turun bagi Bapak Ibu yang punya harga atas. Average down aja menurut saya. Tapi disclaimer ya. Namanya siap average down berarti siap menunggu lebih lama. Tapi mestinya segera SMGR juga akan uptrend, akan tembus juga trend line downtrendnya ini. Mungkin koreksi dulu, ngumpulin tenaga lagi, baru mendekati akhir tahun ditembus. Mestinya seperti itu pergerakan SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 11.025, menguat 0,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semarnya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP di atas 11.000. Kondisi seperti ini gambaran saya waktu itu kalau dia benar jebol ya maksimal ISG koreksi nantinya ya 9.500. Tapi dengan kondisi seperti ini kalau saya lihat INTP akan bertahan ya.
mungkin di sini aja dia nih. Paling ya 9.900 sampai 10.000 ini aja. Mungkin juga seminggu ke depan bisa nge-swing atas dulu sedikit. Mungkin bisa menguji sekitaran 11.500-an itu. Nih, baru nanti dia ada koreksinya ya di sekitaran 10.000 ini. Nah, turunnya ya mungkin sekitaran 10-15% kalau nanti ISG ada crash yang cukup dalam, biasanya di September diawali atau akhir Agustus. Nah, seperti itu ya untuk INTP. Jadi untuk INTP kemungkinan besar minggu depan masih bisa coba naik lagi ya, tapi targetnya itu nggak panjang, mungkin ya 3% sampai 5%. Itu aja potensi upside-nya kalau 1-2 minggu ke depan rebound. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR. Saya juga punya sahamnya, terkoreksi 1,08% ke harga 366. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya SMBR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR saya juga punya sahamnya ya. Jadi kondisi seperti ini gambar dulu aja. Supportnya itu neckline-nya ini sekitaran 360-366. Nah, ini harus dijaga. Ini mestinya jadi swing low-nya dan akan rebound lagi. Target saya tuh masih sama, tembus 400 ini bahkan 500. Jadi sekarang saya masih punya ya. Ternyata waktu dan target saya ya ini 420 ini. Sekitaran ini, dan setelah itu 420 dia. Jadi ini sudah dekat dengan swing low-nya, mestinya bertahan. Keterlaluan kalau sampai jebol ya, tapi namanya market kan bisa terjadi. Apalagi kalau melihat big cap-nya semen-semenan yang berpotensi juga rebound, mestinya SMBR rebound ya. Pokoknya di bawah 360 tuh indikasinya lemah lah SMBR. SMBR maksudnya ya. Jadi seperti itu, kalau mau bagus memang SMBR minggu depan langsung aja rebound. Apalagi dia minggu ini itu koreksinya volumenya kecil ya, jadi harus di reject dengan volume besar. Jadi harus rebound minggu depan. Senin Selasa nggak boleh turun di bawah 360. Seperti itu untuk SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.